Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara. Selamat bangun pagi untuk memasuki hari dan pagi yang baru. Kita mengucap syukur Tuhan telah memelihara kita untuk istirahat dengan sempurnanya sehingga kita selamat. Pasti itu bukan kebetulan. Karena Tuhan sedang mengasihi kita dan membangunkan kita untuk memasuki hari dan pagi yang baru. Kami yakin Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah daripada sekedar keinginan saya dan Anda. Karena itu pagi yang baru ini kita persembahkan dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Kuasa kasih dan kesempurnaan penyertaannya ada pada saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, betapa kami mengucap syukur. Engkau sungguh sudah mengasihi kami dengan sempurna, dan Tuhan memberi kehormatan kepada kami untuk memasuki hari dan pagi yang baru. Tuhan, tolong kami supaya kebenaran firman-Mu akan memandu kami, bagaimana kami menyesuaikan diri dalam kehidupan yang sesuai dengan rencana-Mu sehingga terbebaskan kami dari berbagai bentuk kesia-siaan dalam nama Kristus Tuhan. Amin. Nah, saudara, kita akan bersama-sama memasuki hari dan pagi yang baru ini dengan firman-Nya yang ingin saya ambil dari kitab Kolose pasal yang ketiga mulai ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan membaca, mari kita perhatikan Kolose 3 mulai ayat yang kelima. Judulnya manusia baru. Masalahnya apa buktinya bahwa kita ini baru? Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Saya ingin mengakhiri ayat ini dari ayat 8 saja. Terlalu panjang. Saudara, istilah saya pada waktu itu Purwo dadi rak kutani, sing dadi rak nyatani. Gitu. Kita ini orang Kristen disebut ciptaan baru, manusia baru. Lalu apa bukti wujud nyatanya bahwa kita berbeda dengan orang yang belum baru? Atau kita memang sudah terbukti baru? Yang tadi dikatakan Purwo dadi rak kutane, sing dadi rak nyatane. Tiwas muni Kristen, tiwas muni percaya, tiwas muni bertobat, tapi nek ora ono nyatane, itu kan namanya menipu diri kita sendiri. Nah, ini salah satu ungkapan bukti bahwa saya dan Anda adalah orang baru. Ini dikatakan, tetapi sekarang buanglah semuanya itu. Tadi apa yang harus dibuang? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, serakah, yang sama dengan penyembahan berhala dan selanjutnya. Nah, sekarang yang juga tidak boleh buanglah, yaitu marah. Saudara masih suka marah? Marah itu bukan milik kita, saudara. Marah itu milik Tuhan. Jadi kalau saya dan Anda masih membiasakan marah,
itu membuktikan bahwa kita tidak mengakui kehadiran Allah, tidak mengakui otoritas Allah. Secara ilmu kesehatan, orang yang marah itu kehilangan antibodi, imunisasinya lenyap. Orang yang marah itu kekebalannya hilang. Yang tumbuh adalah berbagai bentuk penyakit. Karena itu saudara, salah satu bukti bahwa saya dan Anda hidup baru, artinya mengakui Allah di dalam hidup Anda, membiarkan Tuhan marah, tapi kita tidak. Siapa yang marah justru akan dihukum di api neraka yang kekal dan menyala-nyala. Ingat Musa, ada orang yang sebaik Musa, saudara, umur 80 tahun, harus memimpin orang Israel perjalanan begitu jauh, 40 tahun, 2 juta manusia tanpa gaji. Orang itu sing gaji, siapa sing gaji? Wong mereka dalam perjalanan. Apa ada orang yang sebaik Musa memimpin 40 tahun tanpa gaji? Itu pun bukan hanya diterima, malah seringkali dicaci maki oleh orang Israel. Salah satu bentuk caci maki adalah, saudara, ketika Musa harus naik ke Gunung Nebo untuk menerima 10 hukum Allah. Selama 40 hari 40 malam, orang Israel ditinggal. Apa yang terjadi? Membuat lembu emas untuk disembah. Coba deh, Gusti Allah sing wis mimpin diganti lembu. Begitu Musa medun, marah saudara Musa, sampai itu dibanting itu. 10 hukum malah dibanting. Tapi justru kemarahannya itu ada dasar. Itu yang membuat Musa tidak boleh memasuki tanah Kanaan. Walaupun dia sudah memimpin 40 tahun tanpa gaji, karena dia marah, Tuhan tidak mengizinkan memasuki tanah Kanaan. Karena itu saudara, hidup kekristenan itu sebetulnya nilainya juga sama seperti perjalanan orang Israel dari tanah Kanaan, dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Anda tahu berapa yang bisa masuk dari 2 juta orang itu yang bisa masuk tanah Kanaan? Berapa orang? 2 orang. Itu yang tidak pernah marah. Yang lain marah itu. Maido Musa, maido Tuhan. Mereka mati dalam perjalanan, yang tinggal memasuki hanya Yusa dan Kaleb. Anda membaca tidak pernah ada berita bahwa Yusa dan Kaleb marah. Ketoke hanya marah saudara. Tapi marah itu menjadi kunci. Apakah otoritas Allah kita akui atau tidak? Bahkan pada umumnya ketika orang melanjutkan suka marah, biasanya stroke atau sakit-sakit yang lain. Karena itu saudara, Tuhan kepingin Anda dan saya bahagia. Hidup baru ya seneng tuh ya. Mestine baru ya nyenengke. Baru kok menyulitkan ya jangan. Jadi Tuhan maunya hidup baru itu membuat saya dan Anda bahagia. Tapi kalau Anda marah, kebahagiaan Anda lenyap. Karena itu supaya Anda bisa membuktikan bahwa Anda terhadap hidup baru, jangan marah. Ya, kalau toh pernah marah, mari segera kita minta ampun, jangan diulang lagi. Jangan-jangan kita pas marah lalu meninggal, kita orang yang marah itu kan artinya tidak mengampuni. Orang yang tidak mengampuni berarti orang yang tidak diampuni. Nah, kalau orang tidak diampuni mau masuk surga bagaimana? Karena surga itu kan masalah relasi pengampunan. Nah, kalau orang marah artinya orang tidak mengampuni. Orang yang tidak mengampuni membuktikan dia tidak diampuni gitu. Ya, satu, yang kedua apa? Kejahatan. Apa itu jahat? Apa yang dikatakan Tuhan dengan jahat?
Tuhan Yesus banyak bicara, kata jahat itu kalau ya, katakan ya, kalau tidak, katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Mari kita cek, apakah yang kita katakan ya di depan siapapun itu memang ya yang sesungguhnya, atau sesungguhnya kita sering juga main basa-basi. Mung kepengen nyenengke wong ya, tapi dalam hati kurang ajar. Jadi aku rasa setuju. Wah ini bukan ya, ini jahat. Ya, boten itu boten yang jane aku jane ya pengen. Saya pernah punya tamu saudara dari jauh, dia sudah bilang bahwa dia akan datang jam 7 pagi. Karena tamu ada 4 orang waktu itu, istri saya siap masak. Jam itu kan wajah sarapan sih. Istri saya masak, itu dulu mantan jemaat. Dia datang, terus ngomong-ngomong lama, setelah selesai lalu pamit, istri saya mengatakan, monggo, dahar mien, makan dulu. Apa tamu bilang, oh sudah kok Bu, sudah, sungguh kami sudah kenyang. Wah, gila saja. Istri saya kecewa lah, masak tenanan nih. Dia tidak mau karena katanya sudah kenyang. Ya kepeksa ya sudah, bagaimana lagi, bang memang tidak mau kok. Ya sudah, dia pamit pulang saudara. Di makanan ya dikumpulkan lagi, tidak jadi dimakan. Setelah mereka pulang, kami biasanya kalau pagi setelah doa pagi, besok jemaat yang minggu kemarin tidak ibadah. Nah kami dengan istri naik sepeda motor mau besok. Dalam perjalanan kami melewati mereka berempat kunong warung jajan saudara. Lu wong ki piye ta? Tadi tak tawani makan ndak mau, ternyata jajan di pinggir jalan. Ini kelihatannya baik saudara, tapi ini jahat. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Terlalu mudah sebetulnya. Tapi kalau itu saja tidak bisa, apalagi yang lain. Buanglah. Mari kita belajar ya di atas yang ya, tidak di atas yang tidak. Sehingga Tuhan pun tidak bingung. Lalu yang ketiga, fitnah. Saudara, orang katanya tidak bisa ngomong. Kalau mengajar sekolah minggu aku nggak bisa ngomong. Kalau nyanyi katanya tidak bisa nyanyi. Kalau ini saya tidak bisa mimpin. Tapi kalau membicarakan kejelekan orang lain, waduh, dari awal sampai akhir itu tidak rampung-rampung. Itu namanya fitnah. Kelihatannya baik, merendahkan diri, tidak mau jadi ini, tidak mau jadi itu karena tidak bisa ngomong. Tapi dengan membicarakan kejahatan orang lain kok, ini kan hidupnya dalam fitnah. Fitnah katakan apa saudara? Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Berarti ketika kita membicarakan kejahatan orang lain, Anda sudah lebih dari membunuh. Lalu baiknya di mana? Orang barunya di mana? Dan kata-kata kotor. Orang tuh kadang-kadang nek marah kata-katanya mesti kotor, saudara. Padahal kata-kata yang keluar itu aslinya kan dari dalam hatiku dan hatimu. Itu isi yang Anda punya itu dikeluarkan melalui kata-kata. Kalau kata-kata yang kita keluarkan baik, itu membuktikan isi hatimu itu memang baik. Tapi kalau kata-kata yang keluar dari mulutmu itu jelek, tidak usah ngomong baik, bahkan memang isinya itu tidak baik. Saudara, terlalu sederhana kalau Anda mau untuk menikmati hidup baru. Tuhan kepingin Anda dan saya dalam Kristus, apalagi menjelang Natal ini saudara, Tuhan sampai mati, sampai lahir di kandang, nanti mati di kayu salib, itu dalam rangka menyediakan hidup baru bagi saya dan Anda, supaya kita punya kepastian bahwa kita ini bahagia dunia akhirat. Tetapi untuk itu, mari lenyapkan hal-hal yang sederhana dari masalah perkataan ini. Apa? Jangan marah. Apalagi geram. Geram itu lebih dari marah. Sampai menghasilkan
ya gertakan atau mungkin kekerasan atau mungkin ganti senjata itu karena geram. Kalau orang tidak bisa mengampuni, biasanya berkembangnya menjadi geram. Nah ini nek sudah geram itu bisa berarti sudah lebih dari marah. Nah ini yang harus dibuang. Nah kalau ini kan gampang itu loh, jajaran kita perhitungkan kan paling gampang. Ya paling gampang untuk tidak marah, jelas. Oh marah, stop. Kenapa harus marah? Oh, kan gampang sih, apalagi geram. Kalau marahnya sudah, geramnya pasti enggak. Tapi kalau marahnya belum, geramnya akan muncul. Nah, kalau sudah geram lalu mesti merencanakan yang jelek-jelek untuk menjatuhkan lawan itu. Nah, kalau menjatuhkan orang itu berarti kan tidak lagi mengasihi, tetapi justru menyakiti dan membenci. Salah semua itu. Jadi hidup baru saya hanya ambil dari ini saja. Kalau ini bisa, saudara-saudara, kebahagiaan akan meningkat, kesehatan kita. Ingat, kalau orang tertawa, senyum, sukacita, antibodi naik. Ya, dokter, ada salah satu dokter yang memberikan salah satu solusi ketika ada orang sakit, diobati apapun tidak mari-mari. Diobati ini ganti sakit lagi, obati ini ganti sakit. Lalu dokter itu mencoba solusi yang baru. Dia disuruh tertawa setiap hari 20 kali. Ya, hanya itu aja obatnya. Dan seminggu kemudian dia datang, memang membuktikan orang itu sembuh, saudara. Gara-gara tertawa. Hati yang senang itu adalah obat. Ya, kalau orang senang nggak mungkin marah kan? Hati yang gembira adalah obat. Mari sebagai orang Kristen kita memasuki hari dan pagi yang baru ini dengan semangat hati yang gembira. Dibebaskan kita dari berbagai bentuk kemarahan. Oke? Amin. Selamat pagi, selamat melanjutkan kehidupan Anda. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami dapat bertemu pada pagi dan hari yang baru. Izinkan kami menjalaninya dengan sukacita ilahi. Dibebaskan kami dari berbagai bentuk kemarahan, kegeraman, kejahatan, fitnah, dan kata-kata yang tidak membangun. Ampuni kami Bapa, jikalau itu sering dan pernah kami lakukan. Dan mampukan kami hari ini pula memulai hidup baru bersamamu karenamu. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kiranya anugerah sejahtera dari Allah Bapa, kasih Kristus, dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekarang dan selamanya. Amin.